Baiklah, selamat pagi. Selamat bergabung kembali dengan Facebook STT Perjanjiannya Kaban Jahe. Kita memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari kitab nyanyian kita nomor 143. Nomor 143. Kalau kita jalan. Kita nyanyikan dua-dua ya. Kalau kita jalan disertai Tuhan, cahaya mulia ukur niakan. Kalau kita turut, pasti kita luput dari takut dan kesusahan. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita baka. Takkan nampak semua berkat suka Tuhan sampai kita serahkan diri. Jiwa harta sekalian atas mezbah Tuhan, dan tetap percaya dan taat. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita baka. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya dan taat. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita baka. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kembali kami bisa hadir bersama-sama di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan buatlah kami bisa mengerti. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Pimpinan Roh Kudus kami harapkan untuk memimpin kami, agar seluruh hati pendengar kami bisa terbuka untuk menerima firman-Mu di pagi hari ini. Agar kami bisa berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu, pimpinan Roh yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat bacaan kita di
pagi hari ini, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Inilah kitab Roma ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sudah sering kita dengar, dan kita tahu bahwa siapa saja yang ada di dalam Kristus Yesus tidak perlu menjalani hukuman lagi, yaitu hukuman oleh karena pelanggaran ataupun oleh karena dosa-dosa yang dilakukan ataupun dosa-dosa yang diturunkan kepada tiap-tiap orang. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus itu tidak perlu lagi menjalani ataupun menerima hukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi dari hukuman apakah kita dibebaskan? Orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus itu, yaitu dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dari sanalah kita dibebaskan, kita dimerdekakan oleh Roh yang memberi hidup. Siapa yang dibebaskan adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jelas dikatakan di sini bahwa hukum Taurat, ya, ataupun kita tidak sanggup melakukan hukum Taurat, sehingga hukum Taurat tidak dapat memberikan apa-apa. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Karena daging kita ini, tubuh kita ini, sudah terkena dosa, sudah ditimpa oleh dosa, sehingga tidak sanggup lagi menjalankan hukum Taurat. Tidak mampu lagi menjalankan hukum Taurat itu. Sehingga semua manusia, semua orang berdosa sudah ditetapkan untuk menerima maut. Tetapi di sini dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sama dengan tubuh kita. Sama dengan tubuh kita yang sudah ditimpa oleh dosa ini. Sudah terinfeksi oleh dosa ini. Ya. Tuhan Yesus datang dari sorga dengan memiliki tubuh seperti tubuh kita ini,
tetapi dia tidak berdosa. Agar apa? Agar dia yang bisa dan sanggup menjalankan hukum Taurat. Karena semua orang berdosa sudah tidak bisa lagi, sudah tidak sanggup lagi menjalankan hukum Taurat. Ya. Sehingga Allah memberikan jalan, melakukan, yaitu dengan cara memberikan anaknya, ya, mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi tubuh Kristus itu, ya, mirip ataupun serupa dengan daging orang berdosa. Hanya saja dia tidak memiliki dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kenapa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sehingga ada kesempatan bagi orang-orang yang mau dipimpin oleh roh untuk hidup di dalam roh, untuk hidup menurut roh. Ketika Tuhan Yesus telah melakukan hukum Taurat, telah menggenapi semua hukum Taurat, sehingga kita tidak dituntut lagi untuk melakukan hukum Taurat. Kita tidak diperlukan lagi untuk melakukan hukum Taurat, karena ada yang sudah menggantikan kita, ada yang sudah melakukan itu, sehingga setiap orang yang mau menerimanya, mau hidup bersama-sama dengannya, ya, mau memperoleh kehidupan daripadanya, bisa hidup. Dan jika kita mau hidup dipimpin oleh roh, kita sudah punya kesempatan untuk itu. Jadi kenapa Allah memberikan anaknya, mengutus anaknya dalam bentuk yang serupa dengan kita? Karena anaknya itu akan menggantikan kita untuk melaksanakan hukum Taurat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, sehingga kita tidak perlu lagi menjalankan hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat juga kita sudah bisa hidup menurut roh, yaitu orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Di sini nanti ada dua roh, ya. Satu ada dikatakan di dalam pembahasan kita ini, roh yang tulisannya R huruf besar, itu menyatakan roh Allah ataupun roh kudus. Tetapi jika nanti kita temukan R-nya huruf kecil, maka roh yang dimaksud adalah roh kita sendiri. Tetapi di sini kita melihat, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, R-nya huruf besar, berarti roh Allah, memikirkan hal yang dari roh Allah itu sendiri, ya. Ini yang mari sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita memikirkannya. Rupanya di dalam kehidupan ada dua pimpinan, ada dua keinginan.
Yang pertama adalah pimpinan daging atau kehendak daging. Sehingga orang-orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kita bisa melihat siapakah yang memimpin dalam hidup kita. Apakah kita dipimpin oleh keinginan daging kita? Ataukah kita dipimpin oleh Roh Allah di dalam kita menjalani hidup, ataupun kita membuat suatu ketetapan? Kita bisa melihatnya dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Apakah yang kita pikirkan itu adalah keinginan daripada daging kita itu? Ataukah yang kita pikirkan, yang kita rencanakan itu adalah pimpinan dari Roh Allah itu sendiri? Kita ulangi lagi ayat yang kelima ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya berpikir, seandainya Tuhan Yesus bertanya kepada kita, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, sekarang waktunya kita dipanggil dari dunia ini. Kita meninggalkan dunia ini. Apakah alasan kita yang kita berikan kepada Tuhan Yesus agar kita bisa tetap tinggal di dunia ini? Atau dengan kata lain, apakah alasan kita kepada Tuhan Yesus agar kita masih diberi izin tinggal di dunia ini? Mungkin banyak yang mengatakan, saya masih muda, saya belum menikah, saya belum menyelesaikan cita-cita saya, kuliah saya belum selesai. Mungkin bagi orang tua mengatakan, anak-anak saya belum kawin, belum menikah, sehingga tanggung jawab saya belum selesai. Janganlah dulu saya meninggal, Tuhan. Biarkanlah dulu saya tetap tinggal di dunia ini. Tetapi jika ini alasan kita untuk tetap tinggal di sini, kita bisa bayangkan, kita bisa jawab sendiri, ini adalah alasan-alasan kehendak dagingkah? Ataukah alasan-alasan yang dikehendaki oleh roh? Tetapi jika orang-orang yang dipimpin oleh roh, yang memikirkan hal-hal yang dari roh, pertanyaan yang sama disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka mereka mungkin menjawab, saya belum melihat
keluarga saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya belum melihat anak-anak kampung saya, anak-anak desa saya mendengar firman Tuhan yang benar. Sehingga berilah saya izin untuk tinggal di dunia ini. Permohonannya kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa memikirkan, kita bisa memikirkan mana pimpinan roh, mana keinginan daging. Tadi malam kita mendengar bagaimana beberapa dari alumni STT perjanjiannya yang diterima di STT di STT yang ada di Jawa dan yang ada di Medan untuk melanjutkan S2-nya. Ya, saya sebagai salah satu alumni STT perjanjiannya bersyukur ya dan merasa sukacita ada adik-adik yang bisa melanjutkan S2-nya di Jawa dan di Medan. Kita bersyukur kita bisa melihat pimpinan Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau mengikuti pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Walaupun ada keinginan daging, walaupun sebenarnya setiap orang memiliki keinginan daging, tetapi bisa dikalahkan oleh pimpinan roh. Di ayat yang ke-6 ini dikatakan, karena keinginan daging adalah maut. Jadi bisa kita melihatnya bagaimana arah daripada maut itu adalah melalui keinginan daripada daging. Sehingga jika kita mengikuti keinginan daging, maka berakhirlah pada maut. Kalau kita memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang dikehendaki oleh daging, maka berakhir pada maut. Apa yang kita pikirkan itu berakhir pada maut, pada kematian. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi dua perbedaan yang sangat jauh. Yang satu mengarah kepada maut, dan yang satu mengarah kepada hidup dan damai sejahtera. Kita sadar di pagi hari ini, setiap kita rupanya memiliki pemikiran, memiliki kehendak. Ada kehendak daging, tetapi ada kehendak roh. Yang manakah yang kita teruskan? Yang manakah kita jalani? Jika kita membayangkan kita berada di dalam suatu jalan yang memiliki dua arah, di persimpangan jalan, satu arah maut, yaitu arah yang dipimpin oleh keinginan daging. Tetapi satu lagi menuju arah hidup dan damai sejahtera yang dipimpin oleh roh. Yang mana kita pilih?
Mari kita sama-sama berpikir, sama-sama melihat bagaimana sebenarnya kita ini hidup. Apakah kita hidup menurut daging ataukah menurut roh? Tetapi di sini sudah dijelaskan, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bisa kita mendengarnya? Keinginan daging rupanya perseteruan terhadap Allah. Ya. Keinginan yang menolak kehendak Allah. Itulah keinginan daging. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi, bagi orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh roh, ataupun orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak mungkin hidup menurut roh. Tidak mungkin mau hidup menurut pimpinan roh. Jadi siapakah yang bisa hidup menurut pimpinan roh? Adalah orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa dan mau memimpin hidupnya. Tetapi apakah semua orang yang memiliki Roh Kudus sudah ada di dalam pimpinan Roh Kudus? Bisa juga salah. Bisa juga orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus itu tidak hidup di dalam pimpinan roh, tetapi hidup di dalam kehendak daging. Tetapi itu bisa kita lihat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Apakah yang kita rencanakan itu, yang ada di dalam hati kita itu, yang ada di dalam pikiran kita itu adalah pimpinan roh? Kalau pimpinan roh, tidak mungkin tidak. Ujungnya adalah hidup dan damai sejahtera. Akan berakhir pada hidup dan damai sejahtera. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang hidup di dalam daging, bagaimanapun tidak mungkin hidup berkenan di hadapan Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Dan ini juga yang kita dengar di pagi hari ini. Kita tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Apakah kita yakin bahwa kita hidup di dalam roh? Apakah kita yakin apa yang kita rencanakan ini adalah pimpinan roh? Bukan pimpinan daging, bukan kehendak daging kita. Paulus mengatakan bahwa kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini tidak payah bagi kita ya. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena
kebenaran. Kita tidak mungkin tidak mati. Setiap manusia haruslah mengalami kematian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh yang sudah terinfeksi oleh dosa ini haruslah mati. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini rohnya R huruf kecil ya. Jadi roh kita adalah kehidupan, hidup oleh karena kebenaran. Kebenaran karena Kristus yang telah menyatu dengan kita, membuat kita hidup. Dan jika roh Dia, roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini berbicara soal kebangkitan daripada tubuh. Maka tubuh kita ini akan dibangkitkan oleh roh Allah yang diam di dalam kita. Ada kebangkitan ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita ini orang-orang yang memiliki Roh Kudus, adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang apa? Bukan berhutang daging, tetapi berhutang nyawa. Kita telah diselamatkan dari hukuman dosa dan hukuman maut, sehingga kita berhutang kepada setiap orang yang belum mendengarkan jalan keselamatan. Kita bukan berhutang daging, ya. Saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi roh Allah ya sanggup mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Sanggup mematikan kehendak tubuh. Jika kita selalu mendengarkan pimpinan roh, jika kita selalu mau dipimpin oleh roh, maka dengan otomatis kehendak-kehendak tubuh ini akan mati. Kehendak-kehendak tubuh ini akan lemah dan lama-lama akan menjadi mati. Dan yang hidup dan yang besar di dalam hidup kita adalah kehendak daripada roh Allah itu sendiri. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maukah kita melakukan ini? Mengambil keputusan untuk hidup dipimpin oleh roh. Sehingga kita rela keinginan-keinginan daging ini akan mati. Akan dibunuh oleh keinginan roh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi oleh karena roh itulah kita dimeteraikan menjadi anak. Sehingga kita berani berseru memanggil Allah sebagai Bapa. Ya. Karena kita ini bukan lagi hamba, tetapi kita ini adalah anak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kedua belah pihak ini mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah sendiri mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan roh kita juga mengaku bahwa kita ini memang anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kita ini adalah ahli waris daripada Allah itu sendiri. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi setiap janji Allah yang baik itu, kita sudah berhak untuk menerimanya. Karena kita adalah ahli warisnya. Makanya soal keselamatan kita berani mengatakan bahwa kita akan masuk surga. Jika kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke dalam surga. Karena kita adalah anak Allah. Karena kita adalah ahli waris. Tetapi di sini yang dipermasalahkan, yang dibicarakan adalah soal janji Allah. Kita menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan kita. Ini maksudnya bagaimana? Kemuliaan kita nantinya akan diukur, akan ditentukan oleh kehidupan kita di saat sekarang ini. Sejauh manakah kita memikirkan hal-hal yang dipimpin oleh roh? Sejauh manakah kita memikirkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah? Di sini dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kemuliaan kita nantinya diukur daripada seberapa menderita kita oleh nama Yesus. Ya. Bagaimana penderitaan kita demi nama Tuhan Yesus? Kalau misalnya kita menderita, berusaha untuk meninggalkan dosa, ya mungkin kemuliaan kita sebatas tidak dihukum, ya. Karena dari mulai bertobat sampai kepada kematian, untuk meninggalkan dosa saja pun menderita. Untuk melawan dosa saja pun belum selesai, ya. Maka akan jauh
lebih mulia bagi orang-orang yang memikirkan orang lain, yang sudah merasa berhutang kepada orang lain, yaitu berhutang nyawa. Sudah memikirkan keselamatan orang lain, rela menderita agar orang lain memperoleh keselamatan, rela menderita agar orang lain menerima berita kabar baik, berita Injil keselamatan itu. Maka nantinya orang-orang yang memikirkan itu akan memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Jadi marilah kita yang sudah hidup memiliki roh Allah itu, marilah kita hidup memikirkan kehendak daripada roh, keinginan daripada roh, dan rela meninggalkan keinginan daripada daging ini. Sehingga roh dapat membunuh keinginan-keinginan daging. Maka kita pun akan hidup damai sejahtera. Marilah kita sama-sama meminta pimpinan Roh Kudus agar kita tahu manakah pimpinan roh, manakah keinginan daging. Manakah pimpinan Roh Kudus, manakah keinginan daging. Kita tahu keinginan daging menuju kepada kematian. Kita tahu keinginan daging berakhir pada maut. Tetapi keinginan roh memberi hidup dan damai sejahtera. Kalau kita memikirkan daging, dan itu yang akan kita tinggalkan kepada keturunan kita, maka yang ada adalah terus kematian dan kematian. Tetapi jika kita meneruskan mengikuti pimpinan roh, dan itu yang kita tinggalkan kepada keturunan kita, kepada generasi kita, maka yang ada adalah hidup dan damai sejahtera. Mari kita tentukan sikap kita. Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah datang dan menjalankan hukum Taurat. Agar tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam hidup kita. Tetapi sekarang kita dituntut untuk melakukan kemauan pimpinan daripada roh Allah itu sendiri, agar kita memperoleh hidup dan damai sejahtera. Marilah kita sama-sama memikirkannya, sama-sama merenungkannya, dan mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan pimpinan roh. Karena itu akan memberikan kita hidup, memberikan kesempatan hidup bagi setiap orang, bagi setiap generasi kita. Karena itu yang kita bawa, karena itu yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup menurut pimpinan roh Allah itu. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini, untuk waktunya. Kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kiranya roh Allah yang sudah kita miliki memimpin tiap-tiap kita untuk mau mengikuti pimpinan roh itu, kemana kita hendak dibawanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami.
Engkau memberikan roh-Mu kepada kami untuk memimpin kami, untuk mengalahkan, mematikan keinginan daging kami. Karena kami tahu sekarang keinginan daging menuju kepada maut. Tetapi keinginan roh memberikan hidup dan damai sejahtera. Pimpinlah hati kami ini untuk bisa damai, menerima pimpinan Roh Kudus itu, agar kami mau menerima kemana arah yang ditunjukkan, yang dituntun, yang dipimpin oleh Roh, agar kami mau rela untuk jalan bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami berdoa juga untuk nanti malam, kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu. Buatlah kami biar terus mengerti dan mau dipimpin oleh pimpinan Roh. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.